Sudah di sini enggak apa-apa. Nuwun, kawula nuwun. Rinengga sagunging pakurmatan nung keparenga. Keparengna hangga kula ngrumi matur wonten ngarsanipun. Ingkang tuhu kinurmatan Bapak Pendhita Daniel Adinugroho minggahing Bapak Ibu pradataning pasamuan ingkang mutabir. Kepareng kawula pinangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Waryanto Sarimbit masrahaken calon pinanganten wonten ing ngarsanipun Bapak Pendhita minggahing para majelis. Purwa madya pungkasanipun kepareng kala pasrahaken sakwetahipun wonten ing pradataning pasamuan lumantar Bapak Pendhita. Mekaten ugi mbok bilih samangke paripurna pangibadah badhe kapapanaken utawi katindakaken ijab sacara nagari. Sumangga kawula namung saged masrahaken sakwetahipun. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung ing anggen kalumetur nyuwun pangapunten. Nuwun. Salam damai dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Saleh Putih mengucapkan selamat datang kepada calon mempelai beserta keluarga. Kami mewakili Majelis Gereja dengan penuh sukacita menerima permohonan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Alfian dengan Saudari Yuliana Ningsih. Untuk itu, marilah kita mengantarkan putra-putri ke dalam ruangan gereja untuk memohon berkat dari Tuhan. Untuk itu, calon mempelai dan keluarga kami persilahkan untuk memasuki ruang ibadah. Rancangan damai sejahtera untuk kebaikan umatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah untuk memberikan pada anak-anaknya masa depan yang penuh harapan. Saat ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara terkasih kita, Alfian dengan Yuliana Ningsih.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita alaskan ibadah khusus ini pada pengakuan. Pertolongan kami. Kiranya kasih karunia dan cinta sejati Kristus turun atas saudara sekalian. Landasan pernikahan. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, karena mereka adalah satu. Pada suatu ketika, saat laki-laki itu tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan. Maka laki-laki itu ketika melihat perempuan yang diciptakan Tuhan Allah berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Mempelai dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang menikah hendaknya mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati, dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Sebab orang yang menikah telah dipersatukan Allah, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suami istri hendaknya memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkannya kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga, serta silih asah, silih asih, dan silih asuh, berdasarkan firman Tuhan. Ajarilah kami
Mari kita berdoa. Engkau mempersatukan kami di tempat ini untuk menjadi saksi peneguhan nikah dan pemberkatan saudara terkasih kami Alfian dan juga Yuliana. Kiranya Tuhan menyatakan diri melalui Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah ibadah ini, sehingga kami boleh merasakan pertolongan dan kasih-Mu yang nyata melalui ibadah pemberkatan pada saat ini. Demikian juga ketika kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu, kiranya firman Tuhan menjadi bekal bagi mereka berdua di dalam menapaki kehidupan yang baru, menyambut dan merayakan kasih bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari kitab Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu masih ingat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu ketika Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Sinten sing nonton teng mriki? Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 4, dimulai dari jam setengah 1. Terbayangkah pada saat itu apakah Indonesia ini akan menang atau tidak? Agak bertanya-tanya. Karena apa? Sebelumnya Indonesia juga pernah bertemu dengan Korea Selatan, tetapi tidak mendapatkan
kemenangan. Kita bisa mengatakan Korea Selatan menjadi sebuah negara yang besar dalam sepak bolanya, baik, maju. Dan Indonesia pada saat itu opo ya tenan iso menang. Nah, tetapi kemudian kita bisa menyaksikan sendiri kemenangan menjadi bagian dari Indonesia. Dan ini Bapak Ibu menjadi sebuah sejarah baru bagi Indonesia karena lolos ke napa Pak? Semifinal. Baru pertama kali. Kira-kira Bapak Ibu apa yang membuat Indonesia bisa sampai seperti sekarang ini? Siapa yang berperan di sana? Sinten sing pirsa? Sintayong. Bayangkan kalau tidak ada Sintayong, Bumbuan bisa menang. Kita bisa melihat beberapa tahun sebelumnya Indonesia ya masih ya begitulah kita bisa melihat dalam pertandingan sepak bola. Tetapi tahun demi tahun ditunjukkan oleh Sintayong sampai kemudian beberapa yang menjadi janjinya bisa ditepati, bisa tercapai. Ini membuktikan ada sebuah babak baru yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia. Perubahan terjadi dan besar ada di tangan Sintayong. Babak baru ini juga tentu mengalami beberapa proses yang luar biasa. Pengambilan keputusan dengan membidik Sintayong sebagai pelatih timnas, juga di dalam memilih pemain-pemain begitu cerdik, begitu cermat, sampai menemukan formasi yang luar biasa, formula yang hebat membawa Indonesia menjadi berubah. Babak baru dimulai dengan pengambilan keputusan. Mas Fian dan juga Mbak Liana, bukan hanya timnas Indonesia saja yang maju, tetapi kalian juga ikut maju. Namun skomburi kono tekan kene. Maju juga yang kemarin masih ikut dengan orang tua, sekarang akan hidup berpasangan dan berdua. Ada perubahan yang sudah terjadi dan diputuskan oleh kalian, yang tentu ini mengalami beberapa perjalanan yang tidak mudah dalam persiapan-persiapan, dalam pengambilan keputusan-keputusan. Tetapi ini menjadi salah satu bagian yang sudah kalian tentukan sendiri. Babak baru, kehidupan baru ada di depan mata kalian. Piye perasaannya Mas Fian? Seneng sih Pak. Seneng? Iya. Karena udah diniatin Pak. Udah diniatin ya, Iya, seneng ya? betul. Deg-degan Mas? Pasti kalau itu. Pasti orang deg-degan semaput Mas. Mbak Liana, gimana perasaannya? Awalnya deg-degan ya Pak ya, tapi hari ini ya udah nggak deg-degan? masih sih Pak. Biasanya wong ora deg-degan ki semaput loh Mbak. Kan normal. Udah mulai lega gitu ya. Wah akhirnya itu. Ya inilah bagian dari perjalanan yang kemarin juga sempat saya rasakan gitu. Beberapa waktu yang lalu yo deg-degan bareng. Yo nganggo nangis bareng. Ya itulah bagian yang akan terjadi. Mas Fian dan juga Mbak Liana, kita akan belajar dari perjalanan Abram ketika dia dituntun oleh Tuhan untuk menuju ke sebuah tanah yang dijanjikan. Waktu itu sebutannya masih Abram, belum Abraham. Allah menjanjikan, engkau akan kuberikan daerah, kuberikan tanah, tinggallah di sana, bertumbuhlah di sana, beranak cuculah, dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Apakah pada saat itu kemudian Abram dia bisa memikirkan hal yang sampai sejauh itu? Mungkin tidak. Tetapi bagi dia adalah yang penting aku melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan pada saat ini. Tuhan menyuruh untuk pergi, berangkatlah dia. Firman Tuhan mengatakan di sana,
Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Perjalanan awal dimulai dari memisahkan diri untuk membangun bangsa yang besar. Sama kayak kalian. Memutuskan untuk hidup bersama Mas Fian dan juga Mbak Liana untuk membangun kerajaan kecil yang baru. Aku katakan semalam kerajaan baru yang akan dibentuk oleh Raja Alfian dan juga nanti ada Ratu Liana begitu. Jadi ramung sekedar berdua iki keraton nih wong loro gitu. Dimulai dengan meninggalkan kedua orang tua, meninggalkan saudara-saudara yang lain. Dimulai juga kemudian dengan pengambilan keputusan yang luar biasa. Saya mendengar cerita Mas Fian ketika mantep dengan Mbak Liana pada saat itu. Aku katakan keren sih. Tidak perlu tak ceritakan ya ke yang lain ya. Cukup kita bertiga saja yang tahu. Ketika Mas Fian memutuskan Mbak Liana menjadi pasanganku, pasangannya Mas Fian, itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Nah, Mas Fian dan juga Mbak Liana, saya mau mengatakan di sini bahwa keputusan itu bukan semata-mata keputusan kalian berdua. Seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh Abram. Ketika dia mulai melangkah meninggalkan saudara-saudaranya, ketika dia mulai menuju ke daerah yang Allah janjikan, itu bukan dari dirinya, tetapi keputusan itu juga dituntun oleh Tuhan. Maka saya mau mengajak Mas Fian, Mbak Liana, keputusan kalian berdua untuk menikah adalah bukan semata-mata keputusan berdua, tetapi Tuhan yang membersamai setiap putusan-putusan Anda berdua. Jadi pernikahan ini terjadi bukan sekedar karena kemampuan panjenengan berdua, tetapi Tuhan sudah menuntun dan merancangkan itu dengan baik. Yang berikutnya adalah perjalanan babak baru akan dimulai dengan tuntunan Tuhan. Ketika di sana Abram pun juga mendapatkan janji, siapapun yang memberkati kamu akan aku berkati. Siapa yang mengutuki juga akan dikutuki oleh Allah. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perjalanan panjang yang dilalui oleh Abram dan juga istrinya Sarah. Tuhan akan selalu bersama-sama pada mereka. Begitu juga ketika Tuhan akan selalu membersamai setiap perjalanan kalian berdua nantinya. Kalau orang mengatakan setelah menikah itu banyak masalah, niku pengalamannya sing pondo mantenan. Leres ngoten niku Bapak Ibu. Berarti ketika kita memutuskan untuk menikah, kita memutuskan untuk masuk dalam masalah hidup yang baru. Aku ge anyar kok Mas. Dadi yo takon sing wis pengalaman wae. Tetapi memang kemudian kita akan berjumpa dengan banyak hal. Di sana yang tadi dulu sempat saya katakan kepada kalian, mungkin sekarang Mbak Liana baru tahu Mas Fian seberapa persen saja. Urung ketok asli nih. Banget gitu ya. Mas Fian juga gitu, Mbak Lian ya. Orangnya kuat. Tegar gitu kan. Bisa pengerti malah jebul tegar tengkuk itu nggak tahu juga. Ada banyak hal-hal yang kemudian nanti akan kalian temukan di sana. Nah, maka masuk dalam pernikahan membuat kalian akan semakin melihat seperti apa pasanganmu. Maka berulang kali saya katakan pada kalian sejak kelas katekisasi, jangan pernah berhenti komunikasi di sana. Apalagi nanti dengan perjalanan di waktu-waktu dekat dengan jarak yang luar biasa, jangan pernah ada komunikasi yang terhenti di situ. Dan selalu pasanganmu menjadi orang pertama yang mendengarkan isi hatimu. Sukacitamu, kesedihanmu, suami dan istri adalah orang pertama yang mendengarkan. Perjalanan babak baru dimulai dengan tuntunan Tuhan dan kita percaya ketika nanti kalian harus dipisahkan dengan jarak, satu di Jawa, satu di Kalimantan, Tuhan tetap bersama-sama dengan kalian. Pegang teguh itu di dalam hubungan pernikahan.
dan jalanilah dengan penuh keyakinan. Ketika sudah diikatkan di sana, tumbuhkan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Mas Fian, saya katakan panjenengan akan menjadi sosok yang memberikan teladan baik pada Mbak Liana. Panjenengan nanti akan menjadi orang pertama yang akan menuntun Mbak Liana untuk masuk dalam kehidupan yang luar biasa ini. Beberapa hal catatan kemarin sudah sempat saya sampaikan juga. Bukan hal yang mudah. Penuh dengan keyakinan, pengharapan, dan kebersamaan juga harus kalian kerjakan. Tapi kan jaraknya berbeda, jauh. Ada banyak hal bisa kalian kerjakan nanti melalui komunikasi, media online, dan lain sebagainya. Sisihkan waktu untuk selalu berkomunikasi setiap saat, jangan pernah terhenti di sana. Bangun komunikasi yang baik, upayakan setiap waktu. Begitu juga seperti halnya Abraham. Ketika dia berjalan melampaui daerah yang tidak dia mengerti, tetapi ketika di sana dia yakin ada tuntunan Tuhan, akan ada sesuatu yang ditinggalkan di situ dengan baik. Ketika Abraham hanya melangkah menurut dengan kehendak Tuhan, maka yang terbaiklah, bangsa yang besarlah yang kemudian akan terjadi. Begitu juga kalian ketika yakin bahwa Tuhan menuntun perjalanan pernikahan ini, kerajaan itu akan terbangun dalam kehidupan kalian berdua. Kalian akan membangun sejarah baru dalam hidup ini. Kalau kemarin sejarah kalian dimulai dari bapak dan ibu, sekarang kalian akan membangun sejarah baru untuk anak-anak dan keturunan kalian. Bangun sejarah itu dengan baik, bentuk pondasi yang baik, keimanan, pengharapan kepada Kristus, kebersamaan, kehangatan harus selalu diupayakan dalam sepanjang waktu. Tuhan membersamai di dalam kita menyatakan pengharapan diri pada Kristus. Pernikahan yang nanti akan diberkati oleh Tuhan, juga Tuhan yang akan membawa kalian masuk dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Yang katanya berat akan menjadi ringan, yang katanya sulit akan bisa dihadapi. Peganglah Kristus dalam ikatan pernikahan kalian. Semakin mendalami Kristus dalam kehidupan pernikahan, dan ajarkan nanti kepada anak-anak kalian berdua. Selamat menjalani pernikahan. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak. Dalam saat teduh kita akan diiring dengan pujian dari keluarga. Dipersilahkan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Alfian dengan Saudari Yuliana Ningsih, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Saudara Alfian dan Saudari Yuliana Ningsih, saudara berdua telah menerima bersama panggilan hidup orang menikah dalam amanat hidup pernikahan dan dasar pernikahan. Pada saat ini, saudara berdua berniat untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan kudus. Maka di hadapan Tuhan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini, saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Saudara Alfian, apakah dengan tulus hati saudara menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudara melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati saya. Saudari Yuliana Ningsih, apakah dengan tulus hati saudari menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudari melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Hendaklah ya, tetap ya. Karena Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaat Tuhan menjadi saksi pernyataan saudara. Bapak Ibu, mereka akan membacakan janji pernikahan di hadapan panjenengan dan juga di hadapan Tuhan. Yuliana Ningsih, Yuliana Ningsih, saya mengambil engkau menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Alfian, saya mengambil engkau menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu.
dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat. Di hadapan jemaat yang menyaksikan pernikahan ini, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Ia akan senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Inilah anakmu Alfian dan juga Liana yang telah engkau persatukan dalam pernikahan yang kudus. Engkau yang memberkati, engkau yang mempersatukan mereka, engkau yang akan merawat mereka berdua dalam membangun bahtera rumah tangga yang baru. Dengan segala perjalanan hidup yang akan dilalui, Tuhan sendiri yang berkarya atas mereka. Tuhan yang memperlancarkan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan yang menaungi segala tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga mereka boleh bersatu menjadi keluarga yang seia sekata, utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Alfian dan Saudara Yulianingsih, Majelis Gereja dan semua jemaat mengucapkan selamat Anda berdua memasuki kehidupan berumah tangga yang baru. Dan tentunya rumah tangga yang baru tidak hanya berlandaskan dalam hal ekonomi, namun juga dari firman Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak hanya makan dari roti saja,
tetapi juga firman Tuhan yang keluar dari mulutnya adalah makanan untuk iman percaya kita. Terimalah Alkitab ini sebagai dasar di dalam Anda memasuki keluarga yang baru, dan juga di sini ada surat nikah dari gereja. Saudara Alfian dan Saudari Yuliana Ningsih yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan janji setia yang telah saudara ucapkan, maka dengan penuh sukacita dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, kenakanlah cincin sebagai tanda pengikat pernikahan saudara. Alfian, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Yuliana Ningsih istrimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan istrimu. Cincin mulia ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Yuliana Ningsih, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Alfian suami. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan suami. Sebagai tanda cinta dan rasa sukacita, ada satu isian pujian dari paduan suara Gema Sebaot yang akan dinyanyikan pada saat ini. Mas Fian dan Mbak Liana, silahkan menghadap
saudara-saudara kita yang memberikan persembahan pujian.
Musik masuk, nyala nih. Mas Fian dan juga Mbak Liana, sebelum kalian berdua ada di dunia ini, sudah ada yang lebih dulu datang sebagai malaikat-malaikat yang menghadirkan kalian di sini. Di belakang ada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan restu kepada kalian untuk menikah pada saat ini. Maka sekarang ucapkanlah terima kasih kepada mereka berdua. Di dalam
dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Meneteskan pelukmu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Aku balas cintamu ayahku, aku lupakan nasihatmu ibu. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi waktu untuk memberikan persembahan syukur, dan untuk pengumpulan persembahan nanti diawali oleh mempelai pengantin dan diikuti keluarga dan jemaat. Sebagai dasar persembahan syukur kita dengar firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian sabdanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari penuh limpah rahmat dan dipenuhi
Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari persembahan ucapan syukur ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Kami mengucap syukur karena ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Itu semua karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir, kami rasakan ada kehadiran Tuhan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Di tengah-tengah ibadah ini, kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan terima, sehingga boleh kami gunakan untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan roh bijak, memberikan roh hikmat, sehingga dapat menggunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan Tuhan menyertai dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan membawa damai sukacita dari Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Kristus Yesus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah bersama dengan jemaat Tuhan di segala apa dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera, dan peganglah janji setiamu di hadapan Tuhan. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menaungi saudara dan memberikan jalan terang dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara pencatatan sipil. Untuk itu kami mohon Bapak Pendeta Adi selaku petugas pencatatan sipil kami persilahkan memasuki ruangan. Begitu pula calon mempelai dan kedua orang tua, saksi. Dalam sukacita dan kebahagiaan kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Dan setelah kita menjadi saksi akan pernikahan saudara kita Alfian dan Yuliana Ningsih secara agama, maka sekarang akan kami catatkan perkawinan mereka secara undang-undang negara. Maka perkenankan saya Adi Kristianto sebagai petugas pencatat perkawinan Kota Salatiga memimpin dalam pencatatan pernikahan ini. Hari ini, Minggu 28 April 2024, bertempat di GKJ Salib Putih di hadapan Pendeta Daniel Adi Nugroho. Telah terjadi pernikahan antara Alfian dan Yuliana Ningsih, dan perkawinan mereka akan dicatatkan secara secara negara pada pukul 10:35 ini. Diawali dari mempelai laki-laki. Satu lagi tanda tangan tepat di atasnya ini, tepat di tanda centangnya, tanda tangan saja. Ya, terima kasih. Mempelai perempuan berikutnya, nama lengkap, tanda tangan. Satu lagi tepat di ini, di tanda centang ya, tepat di situ. Dilanjutkan orang tua kandung dari mempelai laki-laki, monggo salah satu bisa tanda tangan. Nama lengkap, tanda tangan wonten mriki Pak. Orang tua kandung dari mempelai perempuan, monggo salah satu Bapak atau Ibu di nomor 4 ya. Nama lengkap, tanda tangan di sini. Sini. Saksi dari pihak laki-laki. Tidak ada pergantian saksi ya, sesuai dengan yang dimasukkan kemarin datanya. Ya.
saksi dari pihak perempuan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya bacakan kembali Register Akta Perkawinan Kota Salatiga Minggu 28 April 2024 di GKJ Saleh Putih. Di hadapan Pendeta Daniel Adi Nugroho telah hadir dan menandatangani surat register Akta Pernikahan Kota Salatiga atas nama Alfian sebagai mempelai laki-laki, Yulia Ningsih sebagai mempelai perempuan. Dihadiri, disaksikan, dan disetujui oleh orang tua mereka, Waryanto yang bertanda tangan di sini dan Suprihati yang juga bertanda tangan di sini. Demikian juga saksi yang hadir dan menyaksikan langsung pernikahan ini, Agus Setiawan sebagai saksi dari pihak laki-laki, Heri Nathanael saksi dari pihak perempuan. Maka dengan ini saya, Adi Kristianto sebagai petugas pencatat perkawinan Kota Salatiga menyatakan bahwa tepat pukul 10:40 telah terjadi pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang negara atas nama Alfian dan Yuliana Ningsih. Dengan ini telah sah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemarin data-data yang dimasukkan ke Dukcapil semuanya sudah lengkap, sehingga nanti akan segera kami buatkan surat pernikahan. Demikian telah selesai pencatatan perkawinan ini. Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Waktu saya kembalikan lagi pada majelis gereja. Demikian tadi Bapak Ibu ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Alfian dengan Saudari Yuliana Ningsih telah selesai. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kembali kepada pihak keluarga untuk melanjutkan acara berikutnya. Dan atas kekurangan penyelenggaraan ibadah ini, kami Majelis Gereja Kristen Jawa Saleh Putih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho, perkenankan atas nama keluarga Bapak Waryanto, juga Bapak Isom, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, juga dukungan dari Bapak Ibu pemusik maupun song leader yang telah meluangkan waktunya untuk mendukung jalannya ibadah peneguhan pernikahan. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan sukacita telah berkenan mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya penuh dengan damai dan sejahtera. Tentunya Bapak Waryanto sekeluarga, begitu juga Bapak Isom sekeluarga, di dalam mengikuti ibadah pada saat ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang boleh kita rasakan melalui apa yang Bapak Ibu perhatikan, namun semua itu bukanlah menjadikan halangan kepada beliau berdua, namun karena ingin sekali mendampingi putra-putrinya di dalam pernikahan. Oleh karena itu sekali lagi segala kekurangan di dalam kami mengikuti ibadah kepada Bapak Pendeta, kepada Ibu Bapak Majelis, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian yang bisa saya aturkan, kurang lebihnya di dalam kami matur karena kebodohan kami dan kurangnya kami untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan keluarga. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada majelis gereja. Terima kasih.